Sagu itu ternyata gluten free yang paling alami. Kenapa saya bilang alami? Itu nggak perlu dikasih pupuk, nggak perlu disemprot-semprot pakai drone gitu ya. Pestisida, kalau nggak dimakan hama. Sagu itu nggak punya musuh. Nasi itu apa? Sego. Bahasa Sunda sangu misalnya, sangu pesego. Itu semua dari mana? Ya bahasa dari asal usulnya dari sagu. Sagu dari sangu sama makan. Jadi sagu ini dijadikan bahasa jadi nasi sekarang. Nah, dari 6,5 juta hektar sagu di dunia, 5,5 juta ada di Indonesia. 90% ada di Papua. Belum ada 5% yang dimanfaatkan. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke Podcast bersama The Entrepreneur Society. Kita pengen kupas kisah-kisah perjuangan. Dan kali ini kembali dengan saya Clemens Raharja, founder The Entrepreneur Society. Dan kita akan berkenalan dengan salah satu member elit kita, Ibu Jenny dari foundernya. Kalau kita ngomong dikenal sebagai the Queen of Sago. Nah, kita pengen coba perkenalkan diri dong. Kakak Jenny, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ini. Kita lagi di base campnya dia, kita habis ngadain acara end of year. Dan sekarang kita pengen dengar langsung apa ini Sagolicious. Boleh dong ceritakan, silakan. Hidup elite member. Bisa, hidup elite member, mantap. Oke, makasih banget nih Pak Clemens hari ini memberikan saya teman-teman yang begitu kompak ya. Amin. Seru banget sih acara kita tadi di lantai 2. Iya, nanti dimasukin treat boleh nih teman-teman bisa lihat ya. Kita acaranya kayak gini. Oke. Tapi sekarang topiknya adalah tentang you. Ceritakan dong, perkenalkan dulu. Mau dikenalnya biasa sebagai apa nih? Ibu, dokter, namanya siapa? The Queen of Sagu. Oke, silakan. Ya, perkenalkan saya The Queen of Sagu dari Sagolicious. Healthy Delicious. Asik. Namanya kakak? Namanya malah lupa karena lebih banyak dikenal dengan Queen of Sagu. Namanya Jenny Wijaya. Jenny Wijaya. Jadi kalau dikenal tuh ada dokternya di depan nih. Ya, itu adalah jabatan dari pencapaian. Karena dalam memperjuangkan, mensukseskan dan penggiat dan pecinta sagu. Oh gitu? Ya. Jadi itu dokternya dari sagu justru dari malah? sagu itu, malah dari internasional. Karena saya juga dapat APEC Award dari 2023 dari Rusia. Wow. Awal tahun ini bulan Mei itu saya diundang ke Rusia. Jadi Women Entrepreneur Forum BRICS. Okay. Ya, jadi seluruh para pengusaha wanita di dunia itu kita berkumpul ke sana. Seru sih. Itu dari negara-negara BRICS ya. Nah, yuk cerita dulu sago. Kenapa sago? Kenapa mulai sagu ke situ? Sagu itu sebutannya adalah internasional. Kalau Indonesia kan kita kenal dengan sagu. Sagu, ya. Kenapa di situ? Ya karena saya ingin mengangkat kearifan lokal sagu yang begitu berlimpah di hutan yang belum dilirik sih. Belum dilirik. Kurang dilirik ya. Iya. Kurang menarik gitu. Tapi saya melihat ini ada sesuatu yang sangat besar yang seperti apa ya, masih tertutup gitu. Oke, coba ceritain. Jadi kan tadi dokternya di sago katanya gitu kan. Nah, ini bisnisnya udah berapa lama? Saya mulai di tahun 2021. 2021. Dan gimana tuh, kenapa tiba-tiba mau terjun ke sago? Emang dari dulu pelajarin sago atau enggak? Jadi gini, sebelumnya saya sudah bergerak di bidang makanan. Mie juga, tapi mie dari terigu. Jadi saya mengajarkan para UMKM bagaimana membuat mie yang sehat dengan terigu, tapi jangan pakai air abu, jangan pakai pengental, pengenyal, pengawet, pokoknya banyak banget deh. Jadi mie yang kita makan itu ternyata nggak sesederhana itu gitu loh, cukup rumit dalamnya. Nah saya mencoba ya udah yang lebih sehat, yang lebih alami. Cuma kadang-kadang orang tuh maunya yang kenyal, kemudian mau awet ya gitu loh, karena yang namanya mie biasa terigu itu nggak awet. Oh gitu. Tepungnya juga taruh 1 bulan tuh pasti berkutu gitu. Oh gitu. Iya. Dari saya pengenalan lebih jauh pada saat COVID itu saya melihat bahwa, nah kalau ini bencana ini terus terjadi, kemudian negara-negara mereka harus menjaga stoknya. Kemudian kita lihat bahwa Indonesia sering dikatakan beras naik gitu ya. Kita adalah pengimport gandum terbesar di dunia gitu. Nah kalau kita lihat negara-negara maju kayak China dan sebagainya, itu kearifan lokal mereka tuh luar biasa.
Di daerah itu ada jagung, jagung itulah yang menjadi makanan pokok mereka. Ubi juga begitu, kemudian talas, kemudian sorghum, masih banyak sekali. Tapi negara lain nggak punya sagu gitu. Jadi saya mau cari sesuatu yang sudah tersedia dari alam tapi belum dimanfaatkan. Memang perjuangan itu. Perjuangan yang paling berat adalah bagaimana sih mengedukasi. Menurut saya yang paling susah edukasi. Padahal sesuatu yang baik itu perlu kita ajarkan. Kalau sebenarnya aku bilang sagu ini pohon baru nggak sih dari luar negeri? Ya enggak lah. Ini dari 50.000 tahun yang lalu juga Indonesia semuanya dari Sabang sampai Merauke ini semuanya sagu, Clement. Kalau kita mau lihat bukti sejarah itu, coba deh buka aja di Google, cari ukiran pohon palem sagu di Candi Borobudur. Ternyata di Candi Borobudur itu terukir pohon-pohon palem yang diyakini itu adalah sagu. Di situ nggak ada ukiran padi, jagung, gandum, nggak ada lah gitu. Jadi ya. originalnya di Indonesia malah sagu. Karena memang iklim Indonesia ini, kepulauan ini penuh dengan rawa, wetland. Itu memang itu adalah rumahnya sagu, yang dimana dia bisa menjaga erosi, menjaga ekosistem yang sangat baik. Di mana ada sagu, di situ ada kehidupan. Sehingga di mana ada sagu itu subur banget. Jadi saya kalau masuk ke hutan-hutan, wow, saya bisa merasakan luar biasa ini. Gak ada nama Indonesia akan kelaparan nih kalau kayak gini. Gak ada rakyat Indonesia yang sampai mati kelaparan tuh gak akan ada. Karena begitu sayangnya ya Tuhan kepada Indonesia. Jadi benar-benar yang dikatakan surga yang jatuh dari langit itu ada di Papua gitu ya. Jadi dari 6,5 juta hektar sagu di dunia, 5,5 juta ada di Indonesia. 90% ada di Papua. Belum ada 5% yang dimanfaatkan. Memang perjuangan di tengah hutan karena makin jauh kan eksploitasi di sagu ini ditebang, digantikan yang lainnya gitu. Iya. Apalagi kan kita nggak ngomong politik nih ya. Kemarin kalau ngomongin di Sumatera kan katanya digantikan dengan satu pohon yang ya udahlah ya. Kita nggak ngomong gitu ya. Terus habis itu banjir bandang ya. Buat teman-teman. Tapi saya lihat yang banjir bandang itu, saya lihat foto-foto kok kayaknya pinggir-pinggirnya tuh kayak pohon-pohon sagu gitu ya. Tapi yang tumpukan-tumpukan itu udah nggak ada sagunya. Nah, padahal sagu itu akarnya itu berbeda. Dia kayak serabut menjaga tanah ini sehingga tanah itu jadi subur dan punya kekuatan kayak hutan bakau gitu loh. Bakau itu kan dia menjaga pinggiran-pinggiran pulau itu agar tidak sampai tererosi kan oleh air laut yang pasang. Nah, kebetulan ini sagu ini juga adanya di tanah-tanah basah, rawa-rawa. Cuman dia bukan air asin, tapi sedikit payau, banyak kan sih tawar dia. Iya. Dan kalau ngomong seperti ini, terus kita ngomongin kembali ke sagu ya, kita ngelihat buat teman-teman yang terdampak di Sumatera, kita juga turut berbela-sungkawa dan semoga bisa cepat terselesaikan ya. Tapi kembali ke tanaman sagu ini, Papua. Makanya orang-orang Papua itu emang makanannya sagu ya, papeda. Iya betul. Jadi nggak hanya Papua, tapi Indonesia Timur. Termasuk yang masih tersisa sebenarnya dulu dari Sabang Jawa pun semuanya sagu. Jadi jangan heran kalau bahasa Jawa sagu, nasi itu apa? Sego. Bahasa Sunda sangu misalnya, sangu pesego. Itu semua dari mana? Ya bahasa dari asal usulnya dari sagu. Sagu dari sangu sama makan. Jadi sagu ini dijadikan bahasa jadi nasi sekarang. Nah, saya bertemu dengan teman-teman di Papua, mereka sempat bilang sih, kita sebetulnya kita butuhkan nggak cuma bukannya beras, tapi bagaimana mengolah sagu ini gitu ya, menjadi makanan yang lebih unik ya. Karena sekarang ini kan selalu pikir makan sagu itu orang hutan gitu ya, hutan di sana makanya sagu. Ya kesannya sagu itu yang makan orang susah gitu. Padahal menurut saya itu makanan mewah. Bayangin aja, pohon itu harus tumbuh sampai 8 sampai 12 tahun pada saat yang paling subur, yang paling banyak patinya. Kalau setelah itu dia juga akan pelan-pelan tua mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga alangkah baiknya pada saat sagu itu udah siap dipanen, kita tebang pohon sagu itu kemudian dijadikan tepung. Nah ternyata Pak Clement tahu
ada perhitungan yang akurat dari para profesor sagu yang saya juga menulis buku. Kita sudah pernah bahas 1 hektar sawah menghasilkan 4 ton beras padi. Tapi kalau sagu menghasilkan 40 ton padi sampai 80. Karena 1 pohon di Ambon itu di Papua itu bisa menghasilkan 800 kilo. Jadi cukup 1 pohon itu buat makan berbulan-bulan 1 desa. Makanya kalau masyarakat di sana dia mau makan sehari 5 kali pun sagu itu nggak pernah akan habis. Bayangin orang Papua nggak akan ngerti gimana nanam padi ya, pengairan dan sebagainya, mereka nggak akan ngerti karena mereka tidak pernah terpikir kalau saya mau makan saya harus nanam, enggak. Jadi tinggal di hutan, lihat pohon yang siap dipanen, tebang, tarik pulang, lewatin sungai, ditotok, kemudian dicuci, diperes gitu di sungainya. Itu nanti mama-mama yang biasanya kerjakan itu. Jadi bagaimana kehidupan sosial sagu di daerah itu, laki-laki masuk ke hutan, menebang sagu, kemudian ditarik sampai di tempat pengolahan di pinggir sungai. Nah setelah sagu itu ditotok atau diparut, nah ini bagian ibu-ibu memeras, kuat sekali, luar biasa tuh mereka tuh memeras sagu. Nah setelah itu sagu-sagu basahnya ini dimasukkan ke dalam rangkaian keranjang dari daun sagu. Itulah yang mereka bawa pulang, itu bisa makan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dan hebatnya sagu ini asal ditaruh di ini basah pun direndam air, airnya diganti-ganti, itu nggak pernah rusak. Itu amazing banget gitu loh. Jadi kalau benar-benar bilang ketahanan pangan, ya sagu sebetulnya ketahanan pangan. Yang saya salut bahwa sagu itu ternyata gluten free yang paling alami. Kenapa saya bilang alami? Itu nggak perlu dikasih pupuk, nggak perlu disemprot-semprot pakai drone gitu ya, pestisida, kalau nggak dimakan hama. Sagu itu nggak punya musuh. Setelah ditebang atau pohonnya sudah tua jatuh mati, baru mulai membusuk, itulah kumbang bertelur di sana, jadilah ulat sagu yang sangat enak. Sagu? Saya penggemar ulat sagu. Ulat sagu diapain? Wow, rencana sih Sagulisus cafereso akan nyiapin makanan unik. Ulat sagu ya. Wow. Nah kalau yang penasaran itu enak banget. Karena itu sumber protein gitu loh. Diapain? Sagu Digoreng, ada protein. direbus? Ya. Biasanya kalau di Papua itu mereka disate. Disate. Atau digoreng. Paling banyak dibakar. Jadi makan sagunya. Proteinnya dari ulat sagu. Makanya gak heran fisik saudara kita Indonesia Timur itu kan strong. Kuat-kuat. Wah. Kalau olahraga lari segala macam yang fisik kuat ya pasti Indonesia Timur. Karena makannya apa? Makannya sagu. Itu jadi kenapa mulai? Karena tadi mulai riset, ngeliat, terus akhirnya menekuni si sagu ini ya. Sagolicious-nya tuh pas itu, apa setelah riset justru? Oh setelah saya riset, saya putuskan saya akan kembangkan sagu. Saya pertama riset tuh karena saya mau cari yang gluten free. Jadi saya bisa membuat mie dari mokaf. Mokaf itu adalah? Mokaf itu tepung tapioka yang diolah. Oke. Nah, terus seperti itu, tapioka. Kemudian saya juga bisa bikin mie dari ubi. Ubi? Wow. Tapi saat saya jatuh hati sama sagu. Dari sekian yang saya buat, saya pilih sagu. Karena sagu nggak perlu ditanam dan sagu hanya punya Indonesia yang punya sagu. Negara lain nggak punya. Jepang nggak punya, Eropa nggak punya kan. Mungkin ada beberapa sedikit di kawasan misalnya Papua New Guinea gitu ya. Tapi kan dunia ini besar banget gitu ya. Kalau bisa justru itu bisa ketahanan pangan Indonesia ya? Sebetulnya ketahanan pangan. Nah seperti produk-produk ini. Ini kita tulisnya sampai pasta-pastanya bisa 2-3 tahun tanpa pakai pengawet. I see. Nah, inilah tepung sagu ini secara alami dia memang nggak perlu dikasih pengawet, udah awet dari sananya gitu kan. Cuma kalau di sini kan BPOM pasti ada umurnya ya, 2 tahun ya. Nah sekarang 2 tahun atau setahun itu adalah bumbunya. Oh iya. Yang kita dalam kemasan-kemasan ini kenapa ada yang 1 tahun, itu lebih kepada bumbunya dan semua memang makanan itu kita udah uji lab dan karena ini pasta yang paling kuat karena nggak ada yang tanpa bumbu seperti ini. I see. Iya kan tahun 2021 saya diundang ke
Pekan Olahraga Nasional di PON di Papua, Jayapura. Nah disitulah saya mendapat gelar dari Bapak Wali Kota, Pak Ben Hurtomimano, terima kasih Wow. yang sangat mensupport saya, kemudian Ibu Gubernur juga, sehingga waktu itu saya dipesan banyak pasta sagu. Oh luar biasa, mereka belum pernah tahu, nih sagu bisa bikin pasta makaroni gitu ya, mie warna-warni gitu ya. Nah makanya di situ setelah saya pulang, kemudian saya dianjurkan, ayo daftarkan aja ke Rekor Muri gitu. Ya, terima kasih juga Pak Bapak Rekor Muri kita, Pak Jaya dan Ibu Jaya juga sering makan di Sagulisius. Oh, wow, makanya teman-teman. Akhirnya berturut-turut saya dapat 3 Rekor Muri sebagai pionir, the most varian terbanyak. Saya waktu itu bisa bikin lebih dari 70 varian. Variannya bukan begini, ini loh. Ini kan ada kuning, merah, hijau. Sebenarnya saya bisa campurkan sampai lebih dari 100. Jadi warna ungu itu dengan ubi ungu. Kemudian saya juga bisa campurkan dengan tinta cumi hitam. Nah itu kan saya lengkapin lagi. Dan juga warna biru dengan bunga telang. Kemudian warna merah marun dari peach. Semua natural? Kemudian semua natural dari fresh saya akan lakukan. Saya semua dari buah-buahan yang fresh, sayur-sayur yang fresh. Jadi kayak moringa ya, benar-benar dari daun kelor yang fresh gitu, spirulina. Jadi semuanya superfood. Jadi sagu yang sudah gluten free dicampur dengan campuran warna dan juga mineral di dalam itu juga mengangkat vitaminnya. Kan sagu ini ternyata mengandung kalsium, mengandung zat besi. Jadi sangat baik untuk tulang. Wow. Wow, banyak banget sih kelebihannya, juga bisa menyerap asam lambung yang sangat baik. GERD ya, buat yang sakit GERD boleh deh. Tadi sempat cerita kan waktu kita lagi di sesi, tuh saya baru dengar juga kisahnya itu. Coba diceritain ulang yang kalau di Papua tuh mereka pada minum kan. Mereka minum-minum, emang Indonesia Timur tuh demen minum tuh. Saya lama di Manado kita bikin proyek. Iya betul, karena itu namanya sopi gitu ya. Ada sopi. Kalau di ini kan cap tikus. Kalau di Manado cap tikus tuh. Kalau di sana tuak ya pokoknya, itu sopi. Iya. Saya pernah dibawain tuh dari gubernur saya, sopi ada satu brand. Itu tinggi banget tuh. Iya. Itu alkoholnya tuh udah bisa sampai 50-60 betul. Nah, itu nyala itu. Tapi katanya ibu tadi kalau mereka habis minum-minum gitu, mereka makan sago, terus nggak GERD ya? Mereka nggak GERD. Jadi sebenarnya yang menarik itu, saya datang ke beberapa keluarga di sana, saya melihat bayi-bayi kecil yang baru umur 6 bulan, pada saat sambil dikasih ASI, mereka pada 6 bulan itu kan sudah ada makanan tambahan. Kalau kita di sini kan banyak banget, ada bubur bayi lah, ya kan? Nasi bubur, anything deh, tinggal beli aja di supermarket ya. Tapi bagaimana di Papua? Tapi anaknya itu saya tanya, ini umur berapa? 5,5 bulan. Wah, kok kayak anak 2 tahun gitu ya. Besar banget. Memang belum bisa beli, tapi badannya keker banget. Aku pegang tangannya, wih keker banget di bayi ini. Makannya apa selain ASI? Ternyata makan papeda. Jadi kalau ibunya makan mangkok besar, anaknya dibikinin kecil-kecil, diuntul-untul, ditaruh di air, kan licin kan sagu itu. Udah disuapin, anaknya ditaruh di kaki. Celentang aja begitu. Selonsor, taruh anaknya, kepalanya deket kaki itu. Kan celentang. Disuapin aja, videonya mana itu, harus cari lagi itu. Iya. Itu anak telan-telannya. Sagu ya? Sagu. Jadi ternyata sagu itu sangat baik loh. Untuk bayi pun. Loh. Terbukti anak-anak di sana dari kecil makannya apa? ASI plus sagu. Wow. Ini belajar hal baru nih teman-teman, kita ngeliat ya. Jadi senang banget justru bisa kesini terus bisa ngeliat, dan memang kalau teman-teman pengen minimal nyobain, itu datang ke kafenya. Ini di Sagolicious nih ada kafe dan resto. Ini yang pertama ya di sini kan? Iya, base campnya. Nah ini di mana lokasinya? Di Kelapa Gading. Teman-teman Google aja. Saya ada di Kirana. Ini seberang saya ini ada RH Clinic, ada Taco Bell, Kentucky, banyak ya, nggak boleh sebut ya. Nah, tapi udah. Ya, maksudnya teman-teman kalau pengen kunjungi nanti linknya akan kita kirim juga. Minimal cobain dulu. Dan kita ngeliat sini ada dia produk serapannya juga banyak teman-teman. Ini ada bakmi. Jadi kita ngeliat nih ada sagu instant noodle tadi. Packagingnya udah proper. Terus nih kayak gini, ini mah udah siap diekspor punya nih, kita ngeliat nih kan untuk cup mie gitu kan. Memang katanya tadi bumbunya yang jadi nggak tahan lama ya. Ya bumbunya masih masak. Bentuknya kayak gini, tapi ini tuh bentuknya dari tepungnya.
tepung terus tepungnya diolah. diolah jadi yang ready to eat. Kalau yang ini yang perlu masak ya pastanya ini. Kalau yang Jadi kayak teksturnya berbeda. Itu juga pasta juga sama dong itu. Ya mie, ini mie juga, ini mie juga. Cuma ini mie yang ready to eat dengan mie yang perlu dimasak. Rasanya sama-sama enak, punya ciri khas yang masing-masing. Saya juga nggak bisa ngomong bahwa ternyata sagu ini unik. Dia sangat bisa mengikuti menyerap bumbu ya, gitu loh. Menyerap bumbu. Menyerap, jadi masak apapun dia cocok. Iya. Dimasak kue tiao go bisa, kue tiao siram bisa. Kemudian pastanya mie ini dijadikan mie ayam bisa, dijadikan spaghetti bisa, spaghetti bolognese. Pokoknya menggantikan pasta bisa, mie bisa dan semuanya. Menarik sih, makanya kalau kita ngeliat kayak gitu, ini teman-teman mesti cobain karena kalau kita nyobain ya, dan kalau belum pernah ngerasain sendiri, saya juga waktu pertama kali ngelihat papeda itu kayak kita tuh makannya apa ya, kayak kenyal-kenyal panjang cus gitu kan, kayak terus makannya mesti pakai kuah kari atau gimana. Betul, jadi betul. Aneh, terus betul. kayak kita biasa kan nasi kering, hap ada lauk gitu kan, tapi ini kan jadi kayak sop yang gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa teman membawa papeda ini ke China, kemudian sempat di syuting jadi viral itu. Jadi saya sempat diundang oleh Pak Dubes, Pak Johari Oratmangun untuk menyiapkan mie sagu pada saat 17 Agustus yang lalu. Nah ini dia nih 10.000 pack ini nih yang dikirim ke sana ya. Jadi ternyata sangat diminati. Makanya sekarang saya sedang ekspansi, makanya lagi bangun pabrik di Sukabumi. Biar lancar ya gitu ya. Mau tambah mesin dan sebagainya dan masih banyak yang saya akan lakukan. Cuman karena saya melihat bahwa kalau mau tahu nyata apa sih manfaatnya sagu itu untuk kesehatan, kita nggak usah adakan sebuah eksperimen baru. Ini kan makanan tradisional yang sudah lama. Datang aja ke Indonesia Timur dan di sana yang saya temukan sesuatu yang sangat hebat lagi, ternyata dia itu teman-teman saudara kita di Indonesia Timur kalau sakit demam, untungnya saya bersyukur saya masuk ke Papua, saya nggak sadar kalau di situ daerah rawa-rawa sana tuh masih ada malaria. Nyamuknya besar-besar, pasti digigit bengkak tangan saya, tapi untung nggak malaria. Itu sakitnya sampai berminggu-minggu bengkak. Segitunya? Segitunya, besar banget ininya nyamuknya. Nah di situ ternyata yang saya kenal beberapa keluarga itu semua mereka pernah kena malaria. Malaria itu nggak bisa sembuh. Jadi setiap saat mereka lemah, mereka kecapean atau mereka drop, itu mereka akan demam menggigil, tinggi panasnya sampai 42-an. Dan salah satu obat yang paling diandalkan adalah sagu. Nah itu boleh dia bikin penelitian tuh, kenapa? Dan mereka minum sagu itu pasti keringetan sampai di kepala. Kalau kepalanya licin itu kelihatan turun Pak airnya. Makanya kita pakai ginian guys. Ternyata begitu dia keringat keluar, demamnya turun. 2-3 hari mereka sembuh, normal lagi. Hampir gak ada obat tuh. Iya, kita ngobrolin sagu aja udah nyari setengah jam guys. Tapi ini menarik banget karena apa? Karena memang ini mungkin belum terekspos dengan luas. Makanya kenapa saya ngangkat juga, karena salah satunya Kak Jenny ini adalah member Elites kita dan kita pengen supaya bisa mendukung bisnisnya berkembang. Kita bikin event di sini, kita jadi di sini ada Clan Kelapa Gadingnya untuk para member Elites, nanti bisa berkumpul juga bisa berkumpul di sini. Tapi teman-teman yang paling penting datang cobain. Kalau memang lagi mampir ke Jakarta, kalau kamu dari luar kota minimal mampir. Kalau misalkan nanti kepikir mau jadi distributornya juga boleh. Oh, welcome banget. Itu yang kita lakukan untuk para member kita, bagaimana kita bisa meningkatkan supaya mereka tuh bisa bertumbuh berkembang. Nah, Kak Jenny udah bergabung di Entrepreneur Society udah sebagai member Elites juga kan udah beberapa lama ya, nyari 1 tahun ya. Apa aja tuh yang udah Kak Jenny rasakan? Ya awalnya temen kenalkan, ayo bergabung di Elite Member, bayarnya sekali seumur hidup. Ya, kayaknya sih enak juga sih, gak usah repot banget nih, bayarnya sekali gitu. Nah karena saya memang belum pernah ketemu, jadi mungkin salah satu Elite Member yang gak usah ketemu dengan Pak Clement langsung bayar. Saya termasuk yang sudah pernah dengar nama beliau, tapi belum pernah kenal langsung. Tapi aku melihat ini orang yang bisa dipercaya aja. Amin. Nah aku mau jadi member. Nah setelah itu saya belum ketemu, saya langsung udah dapat beberapa kali pameran secara free.
Padahal kalau pameran ini kalau kita bayar itu mahal. 10-an juta. Iya, puluhan juta. Jadi untung banget gitu ya. Saya merasa sangat beruntung. Dan saya juga mau ngajak teman-teman yang di Jakarta Utara ini, di Kelapa Gading, Sunter dan sekitarnya untuk bergabung di Elite Member di chapter Jakarta Utara ya. Mudah-mudahan tempat ini bisa jadi base camp yang Jadi rumahnya tuh. Asik. base camp yang paling rame. Thank you banget Kak Jenny. Teman-teman sekali lagi, kita baru belajar tentang sagu. Tapi kalau podcast kita kan selalu ada beberapa part. Nah kita mau udah dengar kisah dari sagunya, nanti kita akan cobain. Kita akan teman-teman bisa lihat juga ya. Terus sama kita pengen denger ngerintis bisnis, kisah perjuangan. Nah kita belum sempat masuk ke situ, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Jadi stay tune, nonton terus, dan kalau emang kamu ngerasa konten ini bagus dan berkualitas, tinggal follow, subscribe, sebarin, ajak teman-teman juga. Dan kalau emang ada mungkin orang tuanya atau teman-teman yang GERD, yang sakit atau apa, yang merasa perlu, mungkin minimal coba aja dulu. Kita nggak pernah tahu kan, bisa jadi ini mungkin solusi terhadap apa problem yang kamu miliki. So, semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, dan sekali lagi stay tune untuk part 2 episode berikutnya di podcast bersama di Entrepreneur Society. Kak Jenny, thank you banget udah berbagi sama kita dan very warm welcome di Sagolicious, udah ngundang teman-teman juga. Saya senang banget, dan mungkin sebagai penutup ada satu pesan buat teman-teman yang nonton gitu kan. Pesan tentang teman-teman pengusaha yang baru mau memulai, mungkin ada satu penyemangatan. Silakan pendek aja. Ya, apa yang membuat kita sukses? Banyak hal, tetapi satu yang paling penting adalah apa? Komunitas, relationship. Buat saya itu paling penting. Jadi jangan ragu, bergabunglah di Elite Member. Dan teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Entrepreneur Society. Go Go Bold up and Beyond. Sampai jumpa.